Apakah kau bersedia untuk menikah dengan Sanam Ahmed Khan? Aku terima. Kenapa Sanam? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku Sanam? Kenapa? Kenapa? Kenapa Sanam? Kenapa kau menyentuh tanaman ini? Mereka itu tanaman yang khusus, harus di tempat teduh, bukannya di bawah sinar matahari. Ketika aku sadar bahwa semuanya di sini milik Sanam, meskipun tahu itu, kenapa aku terseret ke arahnya? Kenapa aku tidak suka melihat mereka bersama-sama? Kenapa? Kalau kau terus seperti itu, maka kau tidak akan pernah menjadi Ratu Nawab. Aku... Sudahlah, sudah. Ada apa ini semua? Hanya karena aku buta bukan berarti aku tidak tahu bagaimana beberapa orang lain berperilaku. Biarkan saja. Aku hanya ingin kau memberi makan Ahil puding manis pada malam bulan biru, mengerti? Ahil tidak akan menyukainya. Dan Sanam... Aku tahu yang benar dan yang salah untuk anakku. Kau cuma ditugaskan untuk menutupi kekurangan cintanya Ahil. Selebihnya biar aku yang menangani. Apakah Sanam yang perlu melakukannya? Dengar, aku tidak berpikir kalau ini benar. Aku tidak akan mampu melakukannya. Apa? Kau bilang apa? Aku paling tidak suka penolakan, mengerti? Lakukan apa yang aku perintahkan saja. Apa kau mengerti? Ayo jawab. Baik. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Lihat ini, Ratu Choti. Ini adalah gelang. Apa kau menyukai salah satunya? Gelang semacam apa yang kau tunjukkan itu? Tunjukkan pada kami. Gelang biru itu. Maksudku, eh, maksudku, kau pasti punya gelang-gelang warna biru itu kan? Tunjukkan pada kami. Karena ini malam bulan biru, dia akan memakai gelang-gelang warna biru juga. Tunjukkan. Baiklah, Berikan padaku, aku akan menyentuhnya. ini Nyonya. Iya, ambil ini. Iya, gelang ini bagus untukmu. Ini warna biru kan? Ya, Aku adalah alasan gemerincing gelang ini berkurang kan? Tapi sekarang kau lihat. Gemerincing gelang ini akan menarik Ahil ke arahmu sekali lagi. Aduh, Ada apa? Nyonya, gelangnya pecah dan menusuk ke tanganku. Ya sudah, cuci tanganmu dan kau siap-siap sekarang. Astaga, bonekaku yang cantik. Kau cantik sekali. Aku juga salah. Sepertinya aku berlebihan menegur Suneri.
Ibu? Ibu, kau baik-baik saja? Rehan, Ibu, sakit. ikut denganku, ayo. Iya, Duduk di sini. ya Allah. Apakah ibu butuh sesuatu? Iya, tolong ambilkan aku segelas air, nak. Iya, baik. Rehan, anakku, Iya, Bu? tolong bawakan air hangat untuk ibu. Ya, Baik, Bu. kehidupan Rehan. Ini pasti Sanam. Aku akan menghapus kehidupan ini darinya. Pertengkaran bisa meningkatkan rasa cinta. Memang benar, setelah bertengkar denganmu, aku tidak bisa tinggal terpisah darimu. Maafkan aku sudah membuat kesalahan. Kenapa kita harus merusak malam ini? Hanya sebuah pertengkaran, sebaiknya kita berdua bersatu pada malam yang baik seperti hari ini. Aku tunggu di kebun pada pukul 10. Ibu, airnya. Terima kasih, nak. Rehan sayang, terima kasih banyak. Kau akan lihat bagaimana permainanku, Sanam. Rahat, aku mohon jangan pergi malam ini. Mungkin saja itu panggilan penting. Apa ada hal yang lebih penting dalam hidupmu selain aku? Iya, bisa jadi panggilan dari kekasih lama. Dia mengingatku karena dia sedang menunggu malam bulan biru ini. Oh, begitu ya? Aku akan memukuli wajahnya sampai berubah jadi biru. Aku akan kembali. Di mana Rehan? Kenapa dia tidak datang padahal dia yang mengirim pesan? Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan? Jangan sampai ada kesalahan. Baiklah, lakukan. Kalian sedang apa di sini? Rehan, anakku,
kami datang ke sini karena Ahil memintaku untuk mengatakan bahwa dia sedang menunggumu di suatu tempat di depan. Di mana? Di depan apa? Aduh, apa yang Ahil bilang tadi? Yang ada tanaman dan angin yang bertiup dingin. Kebun? Ah, iya, di kebun. Maksudmu halaman Iya, depannya? benar di situ. Iya, di situ Ahil sedang menunggumu di halaman depan. Aku akan ke sana. Iya, Apa ada yang lain, Bibi? Tidak. Baiklah, terima kasih. baik. Iya, dia sedang menunggumu. Hah? Ayo. Ibu tahu betul bahwa aku tidak percaya pada semua hal ini. Lalu kenapa, Bu? Ini bukan pertanyaan tapi keyakinan. Jika seseorang bahagia dengan melakukan hal itu, maka apa yang bisa lebih jujur dari itu? Dengar Ahil sayang, Sanam baru sudah banyak berkorban untukku dan juga keluarga ini. Lagi pula dia adalah istrimu. Hak istri untuk mewujudkan mimpinya. Ahil anakku, dia sudah menyiapkan puding manis untukmu. Dan sekarang dia menunggumu di halaman depan. Tunggu Ahil, ibu tidak ingin untuk saat ini kau menyakiti perasaannya. Setelah itu kau boleh mencari apa yang kau anggap cocok. Pergilah Ahil. Sanam baru tidak menunggumu di halaman depan, tapi dia menunggumu di tempat yang lain. Karena aku ingin ketika kau di dekatnya, kau menyakiti perasaannya. Itu sebabnya aku mengirimmu di halaman depan. Sehingga kau bisa menonton kemunafikan Sanam tersayang. Ketika kau melihat bagaimana Sanam yang tidak setia denganmu, baru kau akan menyadari. Dan setelah itu aku akan mengantarmu ke pelukan kekasih sejatimu yang aku pilihkan untukmu, yaitu Sanam yang baru. Aku yakin lama-lama kau akan menerimanya. Rahat, cepatlah datang. Ini hampir di jam 10. Baiklah, Rahat. Puding manis sudah di tanganku dan aku akan mulai menutup mata dan aku juga akan mulai menghitung. Setelah menghitung sampai 10, maksudku jam 10 tepat, aku ingin kau makan puding manis ini dari tanganku. Dan setelah aku buka mataku, orang pertama yang ingin aku lihat adalah kau. Bahkan sebelum bulan ini, cepatlah datang. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Tuhan tahu di mana Rehan. Dan dia harus datang ke sini. Aku telah membuat puding manis ini dengan begitu banyak cinta. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa? Apa kau mengharapkan ada orang lain di sini? Dengar dulu, Rehan. Biarkan aku mengatakan sesuatu padamu. Kau anggap ini lelucon. Dan aku sedang tidak ingin mendengar lelucon. Mau pergi kemana dia? Kenapa Ahil belum sampai juga? Jangan sampai Sanam pergi dari situ sebelum Ahil tiba.
Napas bersatu hanya sekali, dan hati juga hanya sekali. Cinta pun sama seperti itu. Di hidupku tidak ada siapapun selain kau. Kehadiranmu dalam hidupku ini telah mengajarkan kepadaku untuk percaya pada cinta. Dan kau akan selalu berada di sana. Sampai napas terakhirku, kau akan selalu berada di hidupku. Aku mencintaimu, Suneri. Ya Tuhan. Astaga Nyonya. Dua orang ini saling merangkul dan berbisik-bisik manis. Tapi Nyonya malah tertawa. Memangnya kenapa kalau aku tertawa, Gazala? Kalian berdua perhatikan saja. Apa yang akan Ahil lakukan ketika dia melihat mereka bersama? Oh tidak. Sebentar lagi Ahil akan datang. Aku harus mencari penggantinya. Kenapa Ahil belum sampai? Sebaiknya kalian cari tahu dia. Iya. Astaga. Nyonya. Itu Ahil sudah datang. Kau benar. Bagus sekali. Inilah saat yang kutunggu. 5, 4, 3, 2, dan 1. Tuan Rahat, aku Inspektur Rajiv. Ya, Inspektur. Tuan Rahat, jenazah yang kami temukan di rumah pertanian itu orang lain, bukan Faiz. Faiz! Hayah. 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 Hayah, ada apa? Hayah. 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 Hayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Ada apa? Dia, Apa? Faiz, dia di sana. Dia di sana. Aku melihat Faiz. Di sana tidak ada orang. Jangan khawatir. Kau tenang saja ya. Tidak ada orang.
Apa yang Sanam baru lakukan? Aku sudah menyuruhnya dia menunggu di halaman belakang. Oh, Nyonya, bulan. Ahil, sebaiknya kau tengok ke belakang dan lihat apa yang Sanam lakukan di belakangmu. Ya Allah, ayo lihat. Aku tahu kau tidak akan berpaling dari cintamu. Aku yakin kau pasti datang ke sini. Sebenarnya, aku datang ke sini bukan untuk kau. Apapun itu, tidak ada bedanya bagiku. Ataupun alasan bagimu datang ke sini. Satu-satunya yang membuat perbedaan bagiku, kau berdiri di depanku sekarang. Itu membuat perbedaan bagiku bahwa hari ini malam bulan biru. Dan aku sudah menyiapkan puding manis untukmu yang aku berikan kepadamu bagaimanapun caranya. Dan itu fakta bahwa kita berdua di sini bersama-sama. Berarti hubungan kita telah diterima Allah. Apa yang mereka lakukan? Sekarang kau hanya menatapku atau akan memberikanku puding? Kau saja duluan. Kau yang pertama. Apa aku harus berjuang? Padahal ini sangat diperlukan bagi seseorang. Berada di tempat yang tepat dan juga waktu yang tepat. Aku sudah merancang semuanya. Tapi kenapa? Gazala, siapa itu? Tapi Sanam lama di sana, Sanam baru di sini. Lalu siapa dia? Rahat, aku yakin sekali itu Faiz. Kumohon percayalah padaku. Itu Faiz. Aku takut dia akan membunuhku. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Kau tidak percaya padaku kan, Rahat? Rahat, aku tidak berbohong. Faiz masih hidup dan dia makan puding manis dari tanganku. Haya. Aku mohon, Rahat, percayalah padaku. Haya, aku tahu. Aku tahu kau mengatakan yang sebenarnya. Pak Inspektur telah menelponku. Dia mengatakan kepadaku bahwa orang yang ditemukan di rumah itu bukanlah Faiz. Itu orang lain. Artinya, Artinya, Faiz masih hidup.
Kalau memang kau mencintai aku dan kalau memang kau ingin kita hidup bersama-sama, lalu kenapa kau meninggalkan aku sendirian seperti itu? Kenapa kau tidak datang di pernikahan kita? Aku bahkan telah memberimu garis takdir di telapak tanganku. Lalu kenapa kau meninggalkan aku seperti itu? Ahil, aku tahu kalau kau masih mencintaiku. Ayo. Permainan dimulai sekarang. Itu bagus. Menyenangkan bermain denganmu. Karena aku juga suka menempatkan orang di tempat yang tepat. Mayat Sanam ada di dalam makamnya. Kalau Sanam dikubur, tidak mungkin aku mendengar suaranya di sini. Dia tadi di sini. Lalu siapa yang dikubur? Tapi aku mendengar suaranya. Dia tadi di sini. Dia juga sudah mendorongku. Ibu sudah salah paham. Sanam tidak ada di sana, Bu. Sanam ada di sana. Tapi bagaimana Sanam bisa ada di dua tempat pada saat yang sama? Itu artinya mereka anak kembar Zoya dan Asad. Keduanya masih hidup. Hanya dengan satu Sanam saja, aku tidak bisa menanganinya. Apalagi sekarang ada dua. Kecantikan? Bukan kecantikan, tapi musuh. Musuh. Apa satu musuh kurang? Jadi musuhnya terus meningkat dan meningkat. Aku pikir mereka sudah mati. Ternyata kedua anak perempuan Asad dan Zoya masih hidup. Ya Allah. Keajaibanmu benar-benar menakjubkan. Luar biasa. Dia benar-benar hilang akal. Setelah dapat kejutan seperti ini, lalu ada apa lagi? Gazala, ini bukan kejutan. Justru ini berita bagus. Nyonya, aku sama sekali tidak mengerti. Ada baiknya kau tidak usah mengerti Gazala. Karena itu sangat baik untukmu. Hanya satu yang perlu kau ingat. Tidak boleh ada yang tahu kalau Sanam memiliki kembaran. Iya. Aku ingin semua informasi tentang gadis itu. Apa yang sudah dia lakukan? Di mana dia tinggal? Pokoknya semuanya. Iya, Baik, Nyonya.
Ayo tunggu apa lagi? Iya. Kau suka bermain-main dengan permainan kan, Sanam? Sehingga permainan akan dimulai sekarang. Kalian berdua telah membuatku kehilangan beberapa kali. Lihat saja apa yang bisa kulakukan. Kau baru saja membuat kesalahan besar dalam permainan ini, Sanam. Ternyata kau membawa bantuan saudara kembarmu. Tapi sekarang perhatikan. Bagaimana aku akan menggunakan kakakmu sebagai alat untuk bisa melawanmu juga. Ketika kakakmu sendiri akan menikam belati ke dalam hatimu, maka kau tidak memiliki keinginan atau keberanian untuk hidup. Tapi sebelum itu aku harus mencari tahu. Siapa Sanam asli di antara kalian? Dan siapa yang kembarannya? Sudahlah, berhenti menangis. Tidak ada yang akan dicapai dengan menangis, dan kita semua mengerti situasinya. Dia juga mengerti, tapi dia bisa apa? Dia juga tidak berdaya. Kau setuju kan? Kalau pasangan itu cocok di surga, kita harus merasa bahagia. Sekarang Ahil dan Sanam diciptakan untuk satu sama lain. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Kau tahu kan, Ahil sangat mencintai Sanam. Dan Sanam, dia tidak bisa tinggal terpisah dari Ahil. Tapi aku tidak mengerti kenapa Nyonya Besar itu tidak paham. Dia malah membawamu ke sini. Dia memperlakukanmu dengan begitu buruk. Aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu, karena kami juga diperlakukan dengan begitu buruk. Sekarang siapa yang bisa membuat Nyonya memahami fakta bahwa kau, dia, dan kekuatan lain di dunia ini tidak bisa memisahkan Sanam dan Ahil? Kau mengerti apa yang tadi kubicarakan? Terima kasih, Sehar. Kau percaya padaku. Semoga Tuhan memaafkan aku. Tapi apapun yang aku lakukan, aku melakukannya atas perintah Nyonya. Kita semua tahu itu. Sekarang, kau jangan merasa sedih lagi dan berhentilah menangis, oke? Ketika dua orang ada yang saling mencintai dan memberi makan dia dengan puding manis yang dibuatnya sendiri melihat bulan, maka cinta mereka tidak akan pernah berakhir. Kata hatiku mengatakan padaku bahwa kalau aku pernah mencintainya bahkan untuk sesaat, maka aku harus makan puding manis ini. Tapi hanya Tuhan yang tahu betapa aku mencintai Sanamku. Tapi aku juga tidak tahu apakah dia masih memiliki cinta untukku dalam hatinya. Entah apa dia masih mencintaiku. Tapi satu yang pasti aku tahu. Apapun yang terjadi antara aku dan Sanam, aku telah menerima banyak sukacita dan kebahagiaan dari Sanam. Dan Sanam yang mengajarkanku
supaya bisa tertawa. Ambil balon ini dan lepaskan ke udara. Sama seperti kedipan kelopak mata, balon ini akan pergi ke suatu tempat yang jauh di langit. Dengan ini, semua mimpi burukmu akan pergi dari hidupmu selamanya. Dia orang yang mengajariku untuk mencintai. Kalau kita berdua tinggal terpisah satu sama lain, apa menurutmu ada yang bisa memisahkan kita? Aku tidak tahu. Apa ada cinta untukku dalam hati Sanam? Tapi aku tahu satu hal. Bahwa aku mencintainya. Tidak sebentar. Tidak untuk satu hari. Tapi aku mencintainya selama hidupku. Dan kau juga cukup menyadari itu. Selamanya. Seumur hidupku, aku akan selalu mencintainya. Sanam, ini untukmu. Aku hanya butuh satu harapan untuk memulai perjuangan cintaku. Dan ternyata kau telah memberiku harapan itu, Ahil. Terima kasih, Ahil. Haya. Haya. Rahat, bangunlah. Haya. Haya. Rahat, aku mohon bangun. Rahat, bangunlah. Kenapa kau tidak mendengarkanku? Rahat. Rahat, apa kau tidak dengar aku? Bangunlah. Bangun, Rahat. Rahat. Bangun. Bangunlah, Rahat. Rahat, bangun. Sekarang dia hanya akan bangun di pagi hari. Ada apa? Rahat. Tidak bangun kan? Apa yang sudah kau lakukan pada Rahat, Faiz? Aku hanya membuat dia mengendus kloroform sedikit dan membuatnya tidak sadar. Tapi aku bisa melakukan lebih banyak dari itu. Kau tahu itu bukan?